Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Akmala Rizky. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis materi SMP MTS kelas 8 KD 3.12 dan 4.12. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar atau KD 3.12. Di sini siswa diminta menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Kemudian, siswa diminta memenuhi indikator yang terdiri dari 5 indikator. Yang pertama, membuat dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Yang kedua, menjelaskan hukum pantulan yang diperoleh melalui percobaan. Yang ketiga, menjelaskan hukum pembiasan yang diperoleh berdasarkan percobaan. Yang keempat, menjelaskan proses pembentukan serta sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan cembung. Adapun yang kelima, yaitu menjelaskan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Adapun KD yang kedua, yaitu KD 4.12. Di sini, siswa diminta menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Di sini terdapat 6 indikator. Yang pertama, siswa harus menjelaskan fungsi dari mata sebagai alat optik. Kedua, menjelaskan pembentukan bayangan benda pada retina. Yang ketiga, menyebutkan beberapa cacat mata dan penggunaan kacamata. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri kamera sebagai alat optik. Yang kelima, menjelaskan konsep loop sebagai alat optik. Dan yang terakhir, menjelaskan cara kerja beberapa produk teknologi yang relevan seperti mikroskop, berbagai jenis teropong, periskop, dan sebagainya. Hasil analisis KD 3.12. Komponen yang pertama merupakan materi pokok pembelajaran dengan aspek yang dianalisis. Yang pertama yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan mental peserta didik. Misalkan guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, materi terkait dengan lingkungan dalam kehidupan nyata. Misalkan dalam KD 3.12 ini mengamati langit dan fenomena pelangi. Yang ketiga, materi sesuai dengan alokasi waktu. Yang keempat, materi disusun dari tingkatan yang mudah ke yang sukar. Komponen yang kedua, kegiatan pembelajaran dengan aspek yang dianalisis melibatkan kegiatan berpikir tingkat tinggi, merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Yang kedua, mendorong siswa berinteraksi. Yang ketiga, mendorong kegiatan bergerak secara fisik. Secara berkelompok, peserta didik melakukan kegiatan percobaan. Yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, menggunakan media yang relevan dan menarik. Misalkan menggunakan papan tulis, komputer, ataupun LCD. Yang keenam, menggunakan pola kegiatan siswa yang bervariasi, berpasangan, atau berkelompok, dan klasikal. Secara berkelompok, peserta didik melakukan kegiatan percobaan untuk melakukan sifat-sifat cahaya. Komponen yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang ditentukan. Alokasi waktu juga sesuai dengan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan jumlah minggu efektif. Komponen yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Adanya bahan ajar berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik dan sosial dan ekonomi yang digunakan selama proses pembelajaran. Misalkan menggunakan sumber belajar berupa buku siswa dan buku referensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi KD dan materi pembelajaran. KD-nya yaitu 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata, serangga, dan prinsip kerja alat optik. Indikatornya yaitu 3.12.1, membuat dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya.
dengan materi pembelajaran yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua yaitu indikatornya 3.12.2 menjelaskan hukum pantulan yang diperoleh melalui percobaan dengan materi pembelajaran yaitu pantulan cahaya pada permukaan rata dikenal sebagai hukum Snellius. Kemudian 3.12.3 menjelaskan hukum pembiasan yang diperoleh berdasarkan percobaan dengan materi pembelajaran hukum Snellius berbunyi sinar datang, garis normal, sinar bias terletak pada suatu bidang datar. Kemudian indikator 3.12.4 menjelaskan proses pembentukan serta sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Kemudian dengan materi pembelajaran yaitu bayangan yang terbentuk pada cermin datar diperoleh dengan menggunakan diagram sinar-sinar yang datang mengenai cermin akan dipantulkan dengan besar sudut sama besar. Kemudian indikator 3.12.5 menjelaskan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Materi pembelajarannya yaitu pembentukan bayangan cermin cekung dan cembung dapat diperoleh melalui diagram sinar istimewa. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.